Tahap pembelahan sel itu dimulai dengan interfase. Interfase merupakan tahap paling lama dari siklus pembelahan sel. Fase pembelahan sel itu sendiri hanya sekitar 3/4 dari siklus pembelahan sel. Tahap interfase merupakan tahap yang paling sibuk. Ada 3 tahap, yaitu fase G1, fase S, dan fase G2. Pada fase G1 terjadi berbagai sintesis protein untuk menyiapkan bahan-bahan dalam proses selanjutnya. Pada fase S terjadi replikasi DNA. Ini adalah kromatin atau benang-benang halus yang telah dalam keadaan liat. Disebut kromatin bila dalam interfase, disebut kromosom dalam fase pembelahan. Di sini terlihat ada 2 sentrosom. Satu sentrosom memiliki 2 sentriol yang nantinya akan membentuk benang-benang spindle. Warna kuning ini menunjukkan salut inti, berupa fragmen-fragmen yang masih menyatu. Salut inti melingkupi materi inti berupa kromatin-kromatin tadi. Warna biru yang bulat ini disebut nukleolus. Fungsi nukleolus sendiri adalah sebagai pembentuk subunit ribosom. Setelah tahap interfase adalah tahap pembelahan sel. Fase pembelahan sel secara mitosis yang pertama adalah profase atau profase awal. Dalam fase ini, salut inti mulai melebur menjadi fragmen-fragmen dan nukleolus sudah tidak tampak lagi. Di sini terlihat adanya 4 kromosom diet yang diploid. Proses awalnya, kromatin diet mengalami kondensasi menjadi tampak tebal dan memendek, sehingga disebut kromosom diet atau kromatid. Setiap kromatid terdiri dari sepasang kromosom monad. Kedua sentrosom telah membentuk benang-benang spindle yang memanjang dan mulai bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Tahap selanjutnya dari pembelahan secara mitosis adalah prometafase atau profase akhir. Di sini, membran nukleus benar-benar telah melebur menjadi fragmen-fragmen terpisah di dalam sel. Kedua sentrosom posisinya telah berada di kutub yang berlawanan, dan benang-benang spindle itu telah mengikat kromosom diet untuk ditarik menuju ke bidang ekuator. Ujung-ujung benang spindle itu sebenarnya tidak menyatu, tetapi hanya berhimpit atau disebut dengan overlapping. Tahap selanjutnya adalah metafase. Pada tahap ini, posisi 4 kromatid atau kromosom diet tadi telah tersusun sejajar tepat di bidang ekuator. Kedua sentrosom di kutub berlawanan yang membentuk benang-benang spindle inilah yang berperan penting dalam menggerakkan atau mengarahkan kromosom diet menuju ke bidang ekuator, seperti yang terlihat pada gambar ini. Setelah tahap metafase, selanjutnya adalah tahap analfase. Dalam tahap ini ditandai dengan adanya 4 kromosom atau kromatid yang mulai mengalami pemisahan menjadi 4 kromosom monad. Selanjutnya, 4 kromosom monad ini secara bertahap akan ditarik oleh benang-benang spindle menuju ke kutub yang berlawanan. Sebenarnya, pemisahan kromosom diet akibat benang-benang spindle yang memendek membuat bentuk sel mulai memanjang. Tahap yang terakhir adalah telofase yang diiringi dengan pembagian sitoplasma, disebut dengan sitokinesis. Kromosom-kromosom monad dengan sentrosom telah berada di kutub yang berlawanan. Fragmen salut inti pada masing-masing wilayah kutub mulai dirangkai kembali. Benang-benang spindle oleh sentrosom tidak tampak lagi. Kromosom monad pada masing-masing wilayah kutub menjadi kromatin kembali. Ada filamin aktin dan miosin pada pertengahan sel yang muncul, sehingga nantinya akan membagi sitoplasma sel menjadi 2 sel anak.